Kan nama saya. Perkenalkan nama saya. Hai, perkenalkan. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan. Nama saya. Perkenalkan, nama saya Lodi Kursan Dirwanto Soringorengo dengan NIM 230903094. Perkenalkan, nama saya Eugenia Rigel Purba dengan NIM 230903102. Perkenalkan, nama saya Irwan Maruli Sadari dengan NIM 230903088. Perkenalkan, nama saya Jen Bortana Borumunte dengan NIM 230903090. Perkenalkan, nama saya Andre Marcelino Sinaga, NIM 230903084. Nama saya Sonia Clepani Nenggolan dengan NIM 2309100. Perkenalkan, nama saya Onida Hutauru dengan NIM 230903086. Perkenalkan, nama saya Sintelorna Bertarigan dengan NIM 230903092. Hai, perkenalkan, nama saya Teresia Rani dengan NIM 230903098. Perkenalkan, nama saya Haris Dio Hafiz, NIM 230903096. Dana APBN yang telah diberikan negara kepada kementerian kita adalah sebesar 3.594.909.187.000 yang kita salurkan kepada. Baiklah, Deputi Bagian Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Yang pertama, Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Dana anggaran yang telah dikeluarkan adalah sebesar 24.668 juta. Kemudian anggaran tersebut digunakan sebagai untuk kegiatan penyelenggaraan rapat, seminar, dan konferensi, perjalanan dinas dalam dan luar negeri, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana. Kemudian realisasi anggaran tersebut adalah sebesar 13.492.535.701 atau 54,70% dari pagu anggarannya. Yang kedua, bidang pemasaran. Yang pertama, Sekretariat Deputi Bidang Pemasaran. Anggaran yang telah dikeluarkan sebesar 4.687.209.966. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan seperti dukungan manajemen, meliputi penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan lain sebagainya. Anggaran tersebut telah terrealisasi sebesar 17,41% dari pagu anggaran sebesar 26.922 juta. Deputi Sumber Daya dan Kembangan. Sekretariat Deputi Sumber Daya dan Kembangan Pariwisata. Menurut laporan realisasi anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2022 adalah sebesar 22.954 juta rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Sekretariat Deputi seperti penyelenggaraan rapat dan pertemuan, perjalanan dinas, dan pengadaan barang dan jasa. Realisasi anggaran tersebut adalah sebesar 69,80% atau sebesar 16.021.126.713. Deputi Bidang Kebijakan Strategis. Deputi Bidang Kebijakan Strategis terdiri dari 1. Sekretaris Deputi, yang kedua Direktorat Kajian Strategis, yang ketiga Direktorat Manajemen Strategis, dan yang keempat Direktorat Regulasi. Total pagu dari Deputi Bidang ini adalah 59.882.131.000 rupiah. Baiklah, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan. Sekretariat Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan. Anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun anggaran 2022. Anggaran Sekretariat Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan atau Events. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan adalah sebesar 25.922 juta rupiah. Anggaran tersebut direalisasikan untuk membiayai berbagai kegiatan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang produk wisata dan penyelenggara kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bidang produk wisata dan penyelenggara kegiatan. Hingga akhir tahun 2022, realisasi anggaran bidang produk wisata dan penyelenggara kegiatan
adalah sebesar 15.988.165.000 rupiah atau sebesar 61,68% dari pagu anggaran. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. 1. Sekretariat Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Anggaran yang dikeluarkan sekitar 23 miliar 13 juta. Akan direalisasikan anggaran tersebut sebesar 16 miliar 898 juta 570.960 atau sebesar 73,43%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayakan kegiatan-kegiatan di Direktorat Sekretariat Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, antara lain penyelenggara rapat-rapat dan pertemuan, penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Direktorat Tata Kelola Ekonomi Digital. Anggaran yang dikeluarkan sekitar 10 miliar akan direalisasikan anggaran tersebut sebesar 4 miliar 455 juta 701.475 atau 44,56%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan antara lain pengembangan kebijakan dan regulasi ekonomi digital, pengembangan ekosistem ekonomi digital. Yang ketiga, Direktorat Aplikasi Permainan TV dan Radio. Anggaran yang dikeluarkan sebesar 22 miliar 34 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan antara lain peningkatan kualitas konten aplikasi permainan TV dan radio, pengembangan ekosistem aplikasi permainan TV dan radio. Berdasarkan data tersebut, realisasi anggaran Direktorat Aplikasi Permainan TV dan radio pada tahun 2022 sebesar 10 miliar 540 juta 807.925 atau 47,84%. Baik, Deputi Bidang Investasi dan Infrastruktur dan Pariwisata merupakan bagian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia yang bertanggung jawab dalam mengembangkan investasi dan infrastruktur pariwisata di Indonesia. Dan tidak lain ialah untuk mengembangkan kebijakan investasi dan infrastruktur, mengkoordinasikan program dan kegiatan investasi, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi dan infrastruktur pariwisata. Anggaran APBN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk tahun 2022 adalah sebesar 3,7 miliar. Anggaran tersebut direalisasikan untuk berbagai program strategis, termasuk pemulihan pariwisata Bali dan destinasi pariwisata unggulan lainnya, pengembangan desa usaha dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, serta akselerasi adopsi digital di sektor pariwisata. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pengembangan destinasi pariwisata prioritas, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program dukungan manajemen. Pada tahun 2022, sebanyak 97,13% dari pagu anggaran tersebut telah direalisasikan, dengan sebagian besar anggaran digunakan untuk program kepariwisataan dan ekonomi kreatif, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program dukungan manajemen. Terima kasih. Dari anggaran yang kita tetapkan. Anggaran yang diprioritaskan dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Di sini ada beberapa data dari beberapa deputi. Yang pertama, Deputi Bidang Kebijakan Strategis itu yang dipakai adalah 10% dari total anggaran. Prioritas utama dari Deputi Bidang Kebijakan Strategis adalah penyusunan kebijakan dan strategi pariwisata nasional. Yang kedua, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan 15% dari total anggaran. Prioritas dari deputi ini adalah pengembangan sumber daya manusia pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi. Yang ketiga, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur 25% dari total anggaran. Prioritas tertinggi diberikan untuk pengembangan infrastruktur. Yang keempat, ada Deputi Bidang Industri dan Investasi, yaitu 20% dari total anggaran, difokuskan untuk promotif investasi di sektor perhotelan dan ekonomi kreatif. Yang kelima, Deputi Bidang Pemasaran, 10% dari total anggaran. Prioritas utama adalah kampanye pemasaran pariwisata Indonesia di 5 negara potensial. Yang keenam, ada Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan, yaitu 5% dari total anggaran.
yang diprioritaskan untuk pengembangan paket wisata halal. Yang ketujuh, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. 10% dari total anggaran difokuskan pada pengembangan platform e-commerce produk kreatif. Yang kedelapan, sisanya 5% dialokasikan sebagai cadangan anggaran. Nah, dari data-data yang saya sebutkan tadi, bisa kita dapatkan bahwa Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur paling banyak menggunakan anggaran, sehingga dapat disimpulkan sebagai anggaran yang diprioritaskan. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur menggunakan banyak anggaran dan menjadi anggaran prioritas dikarenakan pengembangan infrastruktur pariwisata seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan pembangunan infrastruktur lainnya membutuhkan anggaran yang signifikan. Selain itu, pembangunan dan pemeliharaan destinasi pariwisata juga memerlukan alokasi anggaran yang besar agar dapat memperkuat aksesibilitas destinasi pariwisata. Berdasarkan hasil laporan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kementerian memiliki tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan di berbagai bidang. Sebagai kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif memiliki tanggung jawab untuk menjalankan visi dan misinya dalam membentuk program kerja pariwisata dan ekonomi kreatif untuk seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat.